najis. Ini ada beberapa persoalan dalam masalah air yang kena najis ini. Ini biasa kita temui persoalan ini. Pertama, kalau ada air yang banyak itu artinya lebih dari 2 kolah tadi. Kemudian airnya tadi itu kejatuhan najis. Kita ragu air ini berubah atau tidak. Ada air di kolah di kamar mandi kita, airnya banyak, artinya lebih dari 2 kolah, kemudian kejatuhan najis. Kita ragu apakah air ini itu mengalami perubahan atau tidak. Kalau mengalami perubahan berarti kan airnya menjadi najis, tapi kalau tidak kan berarti enggak najis. Ketika kita ragu seperti ini, apakah kita boleh bersuci dengan air itu? Di sini musannif menjawab, na'am tajuzu at-taharatu bihi li'anal asla fi at-taharah. Kita boleh bersuci dengan air tadi karena hukum asalnya dalam air itu boleh dipakai untuk taharah. Jadi ada satu kaidah yang mengatakan al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal suatu ini yang menetapkan hukum asal suatu itu terhadap apa yang ada. Kalau kita ragu ini ada najisnya masuk di air yang banyak, kita ragu ini ada perubahan atau tidak, maka kita hukumi nggak ada perubahan. Kemudian ada kasus lagi, ketika ada air yang banyak di kamar mandi kita, airnya banyak lebih dari 2 kolah, kemudian airnya berubah, baunya berubah semisal, tapi kita ragu perubahannya ini karena efek dari kejatuhan benda yang najis atau benda yang suci. Boleh nggak kemudian air itu dipakai untuk bersuci? Kan kita nggak tahu yang jatuh itu apakah benda najis atau benda suci. Tiba-tiba baunya berubah gitu aja, padahal itu air banyak. Di sini dikatakan nahkumu bitaharatihi, kita hukumi sucinya air itu. Artinya apa? Kita bisa memakai untuk bersuci karena nggak jelas yang jatuh itu suci atau enggak. Sedangkan hukum asal dari air itu ya bisa dipakai untuk bersuci. Kecuali ketika airnya itu banyak, nyata-nyata air itu berubah karena najis. Nyata-nyata air itu berubah karena najis. Kemudian baru kita ragu, ini perubahannya udah hilang atau belum, baunya masih atau hilang gitu. Kalau ragu kayak gitu kan udah jelas-jelas karena najis, maka ini tetap hukumnya tetap awalnya udah berubah, tapi apakah perubahannya itu sudah hilang apa enggak gitu. Awalnya kita udah mencium baunya, tapi kemudian setelah beberapa saat kita ke kamar mandi lagi, baunya masih ada enggak. Kalau ragu kayak gini enggak boleh dipakai taharah, hukumnya tetap najis. Ada banyak hal sebenarnya terkait ini, najis-najis yang bisa dima'fu ketika jatuh sampai air itu. Di kitab yang mutawalat atau mabsutot, kitab yang lebih panjang penjelasannya itu dijelaskan lebih banyak sebenarnya. Ada kondisi di mana najis itu dima'fu ketika jatuh di air. Cuman nanti akan kita bahas kalau masuk sesi tanya jawab. Nah, kemudian ini, ketika kita punya air yang kena najis, ada air yang kena najis, bagaimana cara mensucikan air itu? Cara mensucikan air itu ketika air itu kena najis. Di sini ada 3 cara. Oleh musannif dikatakan ada 3 cara. Pertama,
ayat hura binafsihi ayazula takhayyuru bitulil mukti wa dzaka idza kana qulataini fa'tharat. Yang pertama ini, air itu nanti akan sendirinya menjadi suci. Maksudnya menjadi suci gimana? Ketika setelah selang waktu yang lama, kemudian hilanglah perubahan pada air itu. Semisal ketika air itu, kita punya air yang banyak, kemudian kejatuhan najis, tai cicak semisal, kita bau padahal airnya itu banyak, kita cium baunya, oh ternyata berubah baunya, ini kan najis. Gimana caranya supaya suci? Cara yang pertama, air itu dibiarkan, setelah sekian lama, setelah sekian waktu, udah nggak ada bau kotoran tadi, nggak ada bau najisnya itu, baunya artinya sudah netral lagi seperti semula, maka air itu suci dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, ayat huruf idzafatil ma'i alaih wa yakuna ba'da dzalika kullatayn fa aksara wa hadha ma yusamma bil mukatsarah wa la yadhuru bi idzafatin nasin alaihi ka baulin. Jadi air yang sudah kejatuhan najis tadi itu dimasuki air lagi, atau bahasanya mukatsarah diperbanyak airnya. Awalnya airnya cuma semisal satu kulahnya itu semisal satu kamar mandi itu semisal 6 kulah ya, berarti kan sudah sangat banyak, 3 kali lipatnya. Itu sepertiganya semisal, berarti kan sudah banyak kan, sudah masuk kategori air banyak. Kok kena najis, maka kemudian ditambahi isi kamar mandinya itu sehingga airnya jadi banyak. Ketika ditambahi jadi banyak, maka airnya otomatis nanti menjadi suci. Mukatsarah ini. Cara yang pertama dibiarkan, cara yang kedua mukatsarah, yang ketiga ayat hura binuqsanil ma. Airnya dikurangi. Bisyarti ala yang kusal bagi an kulatain. Tadi contohnya ada kamar mandi ukuran 6 kulah. 6 kulah, di ukuran 4 kulah itu kejatuhan najis, maka airnya dikurangi dari 4 kulah, pokoknya enggak kurang dari 2 kulah, sisanya dikurangi terus airnya sehingga bau atau rasa atau warnanya kembali normal lagi, maka di situ airnya kembali menjadi suci. Ini cara untuk mensucikan air yang najis. Ada 3, dibiarkan sendiri, mukatsarah, sama yang ketiga nuqsan. Ya, ini mungkin pembahasan terkait air ini. Ini ada backsound otomatis ya, karena tetangga sebelah ini sedang membunyikan musik ya. Ya, ini mungkin pembahasan kita terkait air ini sebagai media thaharah. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya.